Catatan paling tua mengenai budaya perang orang Nias atau Nuniha itu dicatat oleh pedagang dari Persia pada sekitar tahun 851 yang saat itu berusaha untuk menjalin kerjasama dengan penduduk lokal. Pedagang dari Persia mengatakan bahwa penduduk di Nias sangat menjunjung tinggi budayanya. Mereka dikenal sangat kreatif, meski dalam beberapa hal suku Nias kuno mereka anggap agak mengerikan. Mereka memiliki kebudayaan berburu kepala manusia untuk keperluan ritual. Mereka melakukan perburuan itu dengan sebelumnya melakukan pertarungan yang sengit. Dalam sejarah Nuniha, mereka memang memiliki jiwa petarung yang mengerikan. Latihan fisik dan mental yang kuat menciptakan karakter-karakter pejuang yang siap membela tanah leluhurnya. Sejarah mencatat Belanda harus melakukan 3 kali ekspedisi militer untuk menguasai Nias, yaitu pada tahun 1756, 1855, dan 1856. Masyarakat Nias memang pejuang yang hebat. Ketika ekspedisi militer yang dilancarkan Belanda tidak ada satupun yang berbuah manis. Pasukan Belanda akhirnya harus mengakui kekuatan para pejuang Nias yang saat itu dipimpin oleh raja dari Orahili. Maka pantaslah kalau orang-orang Belanda menjuluki Raja Orahili sebagai De Verdediger der Hollanders atau pengusir orang-orang Belanda. Setelah mereka melewati perlawanan yang sengit selama 171 tahun lamanya, barulah pada tahun 1912 Nias jatuh ke dalam kekuasaan Belanda. Ini benar-benar bangsa pejuang yang sangat mengagumkan. Tarian perang atau Voluaya. Tarian ini dilakukan untuk merayakan keberhasilan prajurit desa dalam memburu kepala musuh-musuhnya. Saat ini, tarian adat seperti ini sering muncul menggambarkan perangan antar desa di Nias. Voluaya akan menggambarkan pemimpin desa yang berinisiatif mengumpulkan pemuda desa untuk dilatih berperang. Mereka dikumpulkan untuk melindungi desa dari serangan suku lain. Salah satu latihan fisik yang dilakukan adalah dengan cara melompati humbu batu atau tembok batu. Setelah konflik peperangan antar suku dan desa tidak ada lagi, gerakan lincah para pemuda saat melawan serangan lawan kemudian diterapkan sebagai tarian adat untuk menyambut para tamu terhormat. Gerakan tari Voluaya sangat dinamis. Hentakan kaki yang diiringi oleh musik dan gerakan mengayunkan tombak dan pedang menggambarkan semangat dari para pejuang dalam mempertahankan kampung mereka dari serangan musuh. Tidak hanya itu, suara yang dikeluarkan oleh para penari juga merupakan ekspresi ketangkasan dan kepahlawanan para ksatria. Sebagai bangsa petarung, mereka akan melakukan pertarungan dengan sepenuh jiwa. Jika mereka merasa dilecehkan, maka marga dan desa di kawasan Pulau Nias kerap melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah dan juga kehormatan dari suatu desa atau marga. Kebiasaan berperang yang dilakukan oleh masyarakat Nias kuno sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sejak budaya megalitikum hadir 13.000 tahun yang lalu, penduduk di Pulau Nias sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan. Selain untuk menjaga harga diri dari marga ataupun desa lain, budaya bertarung yang dilakukan oleh suku Nias juga dilakukan untuk mempertahankan warganya. Di masa lalu, perbudakan banyak sekali terjadi di kawasan Sumatera bagian utara. Orang-orang yang berasal dari kawasan Pulau Nias kerap ditangkap lalu dibawa ke Aceh atau Padang untuk dijual. Demi menjaga keberlangsungan hidup, orang-orang di Pulau Nias akhirnya melakukan perlawanan terhadap penyusup. Mereka tidak segan akan melakukan perang jikalau situasi menjadi buruk dan banyak warga dari desanya diculik untuk dijadikan budak.
Para pemburu kepala datang dari hutan. Dalam tradisi zaman dulu, Nias memang memiliki kebiasaan berburu kepala manusia, atau yang dikenal dengan sebutan Mangai Binu. Binu artinya kepala, Mangai artinya mengambil. Orang yang bisa melakukan Mangai Binu disebut sebagai Emali. Semakin banyak kepala dipenggal, maka akan diberi gelar kehormatan sebagai manusia perkasa atau Awupuka. Awupuka sebenarnya adalah nama orang yang dia sudah membuktikan keperkasaannya, sehingga namanya kemudian dijadikan sebagai gelar untuk menunjukkan bahwa seseorang sudah mencapai keperkasaan. Gelar itu akan